Halo, perkenalkan nama saya Natani Mikala Suwandi dengan NIM 221011050074. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Magdalena Palanding, NIM 221011050004. Perkenalkan, nama saya Aprilia Jennifer Demasis, NIM 221011050044. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sarindalarono dengan NIM 221011050028. Perkenalkan, nama saya Revalina Cecilia Bonde dengan NIM 221011050030. Halo, perkenalkan nama saya Abdinia Meisi Ayesong, NIM 221011050170. Halo semua, perkenalkan nama saya Virgil Ananda Tandiarang dengan NIM 221011050094. Perkenalkan, nama saya Stefani Kasisariowan dengan NIM 221011050032. Halo, perkenalkan nama saya Meva Mardianiu dengan nomor induk mahasiswa 221011050132. Perkenalkan, nama saya Slijana Milianto dengan NIM 221011050102. Nama saya Alma Watung dengan NIM 221011050098. Gustatif dan klaim ring merupakan dua alat laboratorium yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan. Pengertian statif adalah stand sebagai tempat untuk meletakkan klaim ring, sedangkan klaim sendiri merupakan sebuah alat jepit yang terbuat dari besi dan digunakan untuk menjepit alat gelas kimia. Kedua alat tersebut berfungsi untuk membantu dalam proses penelitian di laboratorium, seperti destilasi, titrasi, ekstrasi, dan reflux. Beberapa kegiatan tersebut membutuhkan statif dan klem untuk melakukannya. Klem ring terdiri atas dua bagian, yaitu bagian penjepit alat dan bagian penjepit statif. Bagian penjepit alat berfungsi untuk menghubungkan klem dengan alat gelas lain, sedangkan bagian penjepit statif digunakan untuk menghubungkan klem dengan statif. Selanjutnya, klem ring berfungsi untuk menyangga corong pisah pada saat melakukan ekstrasi. Sesuai dengan namanya, klem ring berfungsi untuk lingkaran, pada ujungnya yang berfungsi untuk meletakkan corong pisah. Ekstraksi adalah proses kimia untuk memisahkan dua zat atas dasar perbedaan kepolaran dan massa jenis. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umumnya ada di laboratorium, terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di bagian atasnya dan alasnya berbentuk huruf U. Untuk fungsi tabung reaksi sendiri ada 5. Yang pertama menjadi wadah untuk menampung berbagai reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedua menjadi wadah untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, tabung reaksi juga bisa menjadi wadah perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair. Yang keempat, alat ini dapat digunakan untuk pengujian kualitatif. Dan yang terakhir, menjadi tempat untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam volume yang lebih kecil. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan tabung reaksi dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi dari penjepit tabung reaksi yaitu dapat digunakan untuk memindahkan tabung reaksi ketika melakukan proses pemanasan. Gelas ukur adalah alat laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Fungsi utama dari sikat tabung reaksi adalah membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Sikat tabung reaksi digunakan sebagai alat laboratorium umum pada praktek di laboratorium.
Fungsi dari alat lab segitiga adalah sebagai penyangga atau penahan wadah saat proses pemanasan api. Lalu fungsi dari alat kawat kasa laboratorium adalah sebagai penopang pada pembakar bunsen atau spiritus. Buret merupakan sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Alat ini digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Pipet tetes merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan jumlah yang sangat sedikit dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Gelas arloji adalah cawan yang berbentuk irisan bola digunakan untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Yang ada dalam laboratorium yang akan saya bahas yaitu Erlenmeyer. Pengertian Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Selain itu, Erlenmeyer juga dapat dimaksimalkan untuk tempat pembiakan mikroba. Labu Erlenmeyer memiliki bentuk seperti gelas dengan ujung kepala yang lebih kecil, lalu mulai melebar terus hingga dasarnya. Bentuknya kerucut dengan leher silinder, namun dasar yang datar. Alat ini terbuat dari sejenis gelas borosilikat sehingga mampu bertahan dalam kondisi pemanasan suhu tinggi. Volume Erlenmeyer sendiri cukup beragam, dimulai dari 25 mil hingga 2000 mil. Banyaknya ukuran volume yang tersedia membuat alat ini sangatlah penting untuk tersedia di dalam laboratorium. Ada beberapa fungsi Erlenmeyer di dalam penggunaan di laboratorium. 1. Untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa. 2. Untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. 3. Untuk menampung zat kimia dalam bentuk cair hingga padat. 4. Menjadi tempat untuk melakukan titrasi bahan. 5. Menjadi tempat kualifikasi mikroba dalam kultur cair. Dari beberapa fungsi yang diberikan di atas terlihat jelas bahwa fungsi alat ini sangatlah banyak. Tentunya semua fungsi ini mendukung proses penelitian di laboratorium menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Erlenmeyer tersedia dalam jumlah cukup banyak di laboratorium. Pipet volumetri adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan dengan cara dipompa menggunakan valve. Alat ini sering dijumpai di beberapa laboratorium, salah satunya kimia. Pada laboratorium kimia, alat pipet volume ini harus tersedia karena untuk mempermudah dalam mengukur volume larutan yang diambil. Fungsi dari pipet volumetri ini digunakan untuk mengambil cairan atau memindahkan dengan cara memompa. Pipet ini juga memungkinkan Anda dalam membaca volume larutan lebih akurat, sehingga penggunaannya dapat memberikan hasil yang lebih tepat daripada pipet tetes biasa. Namun, pengambilan larutan hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang kecil sesuai dengan volume pipet yang digunakan. Cara menggunakan pipet volume adalah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan pipet secara horizontal, lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh sebuah permukaan dalam pipet. Buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Spatula atau sudip adalah alat untuk mengambil objek. Spatula yang sering digunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai. Sudip ini berfungsi untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam berupa padat atau cair. Selanjutnya adalah alat laba ukur. Laba ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Selanjutnya juga adalah batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan bahan kimia. Corong. Fungsi corong adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memindahkan atau memasukkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Dapat juga untuk membantu memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah ke tempat yang lebih kecil dari tempat yang besar. Selanjutnya, untuk melakukan penyaringan suatu zat atau bahan.
Corong juga dapat digunakan untuk memindahkan satu larutan ke tempat lain dan juga untuk proses penyaringan. Digunakan untuk menyaring campuran bahan kimia dengan gravitasi. Gelas piala. Gelas piala atau biasa disebut gelas beker merupakan wadah penampung yang digunakan untuk mereaksikan cairan, memanaskan cairan, mengaduk dan mencampur cairan, dan juga membuat endapan dalam jumlah besar.